Halo semuanya, kali ini kami akan melakukan praktikum mengenai laju reaksi. Kami beranggotakan Christopher Bryan 11 IPA 3 nomor absen 10, Henry Sudibyo 11 IPA 3 nomor absen 17, Inigo Excelo Wibisono 11 IPA 3 nomor absen 18, dan Christophorus Adi Himawan 11 IPA 3 nomor absen 23. Selamat menyaksikan. Jadi saya akan melakukan percobaan tentang bagaimana suhu mempengaruhi kecepatan laju reaksi. Saya menggunakan vitasimin yang dipotong dengan ukuran yang sama, lalu menggunakan 3 gelas air dengan suhu yang berbeda. Yang pertama dingin, normal, dan panas. Jadi ini adalah hasil dari 1 menit percobaan kami. Bisa dilihat pada air panas, warna air sudah mulai menguning dan vitasimin yang terlarut sudah lumayan banyak. Pada air normal sudah terjadi gelembung-gelembung yang menunjukkan bahwa adanya reaksi. Sedangkan pada air dingin belum terjadi banyak reaksi. Lalu ini adalah kondisi ketika sudah mencapai 2 menit. Bisa dilihat pada air panas sudah semakin kuning dan vitasimin yang tersisa juga semakin sedikit. Sedangkan pada air normal juga terjadi reaksi yang hampir sama namun tidak secepat air panas. Ini adalah kondisi 3 menit. Bisa dilihat sudah terjadi banyak perbedaan pada air panas dan air normal juga sudah terlihat perbedaannya. Dan gelembung-gelembung reaksi juga masih ada, sedangkan pada air dingin belum terjadi banyak perbedaan yang signifikan. Lalu ini kondisi 4 menit. Jadi percobaan yang kami lakukan ini kami lakukan hingga 10 menit. Lalu kami akan melihat hasil akhir dari vitasimin dengan 2 indikator, yaitu warna air dan sisa vitasimin yang ada. Teori awal kami adalah suhu merupakan salah satu faktor dari kecepatan laju reaksi. Jadi semakin tinggi suhu, maka semakin cepat reaksi akan terjadi. Pada akhir percobaan, kita akan membuktikan bahwa teori tersebut sama dengan hasil percobaan yang kami lakukan. Bisa lihat sekarang pada air panas sudah sangat kuning warnanya. Pada air normal juga sudah mengeruk. Nah, ini kondisi ketika sudah mencapai 10 menit. Bisa dilihat sisa-sisa vitasimin yang ada berbeda masing-masing gelas. Pada air dingin sisa sedikit, pada air panas sisanya paling sedikit, dan pada air normal itu di antara sisa vitasimin pada air panas dan air dingin. Lalu untuk warna air pada air panas paling keruh, warna pada air normal keruh, sedangkan warna pada air dingin tidak sekeruh air panas dan air normal. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapatkan adalah yang pertama, suhu mempengaruhi kecepatan laju reaksi. Yang kedua, semakin tinggi suhu maka semakin cepat terjadi laju reaksi. Seperti yang sudah kita lakukan di percobaan, air panas memiliki kecepatan reaksi yang paling tinggi di antara yang lainnya. Sedangkan pada air dingin dengan suhu yang paling kecil, kecepatan laju reaksinya sangat lambat. Jadi hasil dari percobaan ini, teori yang kami berikan sama dengan hasil dari percobaan yang kami lakukan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Henry Sudibyo dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan praktikum mengenai faktor luas permukaan yang mempengaruhi laju reaksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 4 buah gelas plastik sebagai wadah, cangkang telur ayam dengan ukuran sangat kecil, besar, dan sangat besar, asam cuka perdagangan, dan stopwatch. Pertama-tama, siapkan 4 buah gelas plastik yang berisi asam cuka perdagangan. Siapkan cangkang telur yang sudah dianjurkan menjadi 4 variasi ukuran. Masukkan cangkang telur dengan ukuran sangat halus ke dalam gelas pertama, cangkang telur dengan ukuran halus ke dalam gelas kedua, cangkang telur dengan ukuran kasar ke dalam gelas ketiga, dan cangkang telur dengan ukuran sangat kasar ke dalam gelas keempat. Lalu, siapkan stopwatch untuk menghitung waktu. Setelah itu, nyalakan stopwatch dan hitunglah waktu yang diperlukan untuk keempat macam cangkang telur itu bereaksi. Dari percobaan tersebut, didapatkan data bahwa cangkang telur dengan ukuran sangat halus larut pada detik ke-44, sedangkan cangkang telur dengan ukuran halus larut pada menit ke-1 lewat 15 detik. Lalu, cangkang telur dengan ukuran kasar larut pada menit kedua lewat 17 detik, dan cangkang telur dengan ukuran sangat kasar larut pada menit ke-4 lewat 58 detik. Dapat kita lihat bahwa cangkang telur dengan ukuran sangat halus lebih cepat larut dan bereaksi dibandingkan cangkang telur lainnya.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi karena semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Ukuran partikel yang semakin kecil akan memperbesar luas permukaan bidang sentuh zat yang bereaksi. Berikutnya, saya Inigo Excelo kelas 11 IPA 3 nomor absen 18 akan melakukan uji pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Pertama-tama, siapkan 4 buah wadah. Kali ini saya menggunakan botol air mineral bekas. Lalu berikutnya, siapkan cangkang telur yang sudah dihaluskan. Lalu siapkan juga asam cuka perdagangan dan juga air. Pertama-tama, masukkan asam cuka perdagangan dengan volume yang berbeda-beda di setiap wadahnya. Lalu, lakukan pengenceran dengan memasukkan air ke setiap wadah sehingga volume total di setiap wadah sama banyak. Saat ini terjadi perbedaan konsentrasi cuka di setiap wadahnya dengan wadah 1 yang paling kiri dengan konsentrasi terkecil dan wadah 4 yang paling kanan dengan konsentrasi terbesar. Lalu berikutnya, masukkan cangkang telur yang sudah dihaluskan sama banyak ke setiap wadahnya. Pasang timer dan amati apa yang terjadi. Bisa dilihat bahwa pada wadah pertama yang paling kiri dengan konsentrasi asam cuka terkecil tidak terlihat adanya gelembung dan juga busa-busa yang terjadi. Pada wadah kedua sudah mulai terlihat sedikit gelembung dan juga sedikit busa-busa yang ada. Sementara di wadah ketiga sudah mulai cukup banyak busa dan juga gelembung-gelembung air yang tercipta. Sementara di wadah keempat sudah banyak sekali gelembung-gelembung air dan juga busa-busa yang tercipta dari hasil percobaan. Selain itu dapat dilihat juga pada wadah pertama dengan konsentrasi terkecil tidak ada cangkang telur yang berada di permukaan air. Sementara di wadah keempat dengan konsentrasi terbesar, seluruh cangkang telur sudah berada di permukaan air. Dapat disimpulkan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin besar juga laju reaksi. Semakin besar konsentrasi yang ada, jumlah busa dan juga gelembung udara yang ada di dalam air juga semakin banyak. Selamat siang Ibu Endang dan teman-teman. Perkenalkan, saya Christopher Adi Himawan dari kelas 11 A3 nomor absen 23. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan percobaan kimia yang menunjukkan katalisator sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah alat dan bahan yang perlu disiapkan. Pertama adalah 2 buah gula batu. Kedua, abu gosok secukupnya. Ketiga, 1 buah lilin beserta korek api. Keempat adalah penjepit. Terakhir adalah timer. Berikut ini adalah langkah pengerjaannya. Pertama-tama, kita harus menyalakan lilin terlebih dahulu. Setelah itu, salah satu gula batu yang sudah disiapkan diambil menggunakan penjepit dan diletakkan di atas lilin yang sudah menyala. Agar hasilnya terlihat maksimal, gula batu dipanaskan selama kurang lebih 30 detik. Setelah dipanaskan, mulai muncul area yang berwarna kehitaman tanah gosong pada gula batu. Sebelum memulai percobaan berikutnya, lapisi gula batu kedua dengan abu gosok yang sudah disiapkan. Sama seperti percobaan yang pertama, gula batu lalu dipanaskan di atas lilin yang sudah menyala. Setelah itu, tunggu prosesnya selama 30 detik. Berbeda dibanding gula batu yang pertama, gula batu yang sudah dilapisi abu gosok terbakar dengan lebih merata hingga masih terlihat api yang menyala. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa gula batu yang diberi abu gosok akan terbakar dengan lebih mudah serta lebih merata dibanding gula batu yang tidak diberi apa-apa. Dari sini, kita dapat melihat bahwa pemberian abu gosok sebagai katalisator ternyata memiliki pengaruh terhadap semakin cepatnya laju sebuah reaksi, yakni reaksi pembakaran gula batu pada praktikum ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Demikian praktikum kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.